Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan pembelajaran matematika di sekolah dasar. Untuk topik kajian kita adalah pembelajaran bilangan cacah, di mana materi ini wajib diberikan kepada calon guru SD dalam program studi pendidikan guru sekolah dasar khususnya. Bersama saya Manggil Setara MPD. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi pada pembelajaran matematika untuk operasi bilangan cacah ya. Bagaimana cakupan inti yang ada dalam pembelajaran bilangan cacah, ada beberapa dalam sesi ini. Untuk yang pertama adalah operasi bilangan cacah itu sendiri. Untuk operasi yang pertama adalah penjumlahan bilangan cacah, kemudian yang kedua adalah pengurangan bilangan cacah, kemudian yang ketiga adalah perkalian bilangan cacah, dan yang keempat adalah pembagian bilangan cacah. Dari keempat operasi bilangan cacah di bawah ini akan kalian pelajari secara eksplisit ya, secara menyeluruh. Kemudian bagaimana kiat-kiatnya nanti kalian bisa cari secara luas di beberapa sumber belajar, tidak terbatas apapun. Kalian bisa menemukan di dalam buku pembelajaran untuk perkuliahan khusus matematika di sekolah dasar maupun dalam sumber belajar berbasis digital maupun internet ya. Baik, untuk lebih singkatnya kita pelajari. Baik, sebelum masuk ke penjumlahan terkait dengan operasi bilangan cacah, kita bahas secara singkat terlebih dahulu bagaimana operasi bilangan cacah. Untuk operasi bilangan cacah, bilangan cacah sendiri adalah bilangan yang digunakan untuk menghitung satuan benda berada di alam ya. Artinya secara konkret benda itu bisa diobservasi ya. Misalnya kita menghitung banyaknya kambing, kemudian sapi, mobil, rumah, gunung, dan pohon, dan lain sebagainya. Bilangan ini terdiri dari bilangan 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Oleh karena itu bilangan cacah digunakan untuk menghitung ya, satuan benda-benda. Maka dalam mengajarkan kepada siswa itu sebaiknya didahului dengan alat peraga berupa benda-benda yang konkret dan dapat ditemukan secara mudah di lingkungan siswa dan digunakan ya, dengan mudah juga. Jadi mudah untuk ditemukan dan mudah untuk digunakan, misalnya kelereng, lidi, batang, korek api, dan lain sebagainya. Dalam melakukan suatu operasi sebaiknya digunakan benda-benda yang sama ya, sejenis. Artinya dalam contoh konkretnya misalkan dalam melakukan operasi 2 tambah 1, misalkan dua batang dan 1 korek api. Nah, misalkan jika digunakan benda yang berbeda, itu nantinya akan membentur konsep ya, konsep anak dengan konsep yang dia pelajari secara aljabar di SMP. Jadi berbeda ya, karena kita merujuk kepada teori belajar, yaitu perkembangan kognitif anak untuk keterampilan di SD itu pada masa operasional konkret untuk benda-benda yang nyata harusnya dihadirkan. Begitu pula dengan konsep daripada bilangan cacah sendiri, tidak langsung merujuk kepada konsep aljabar, melainkan kita melihat bagaimana konsep secara konkret itu. Nah, operasi tersebut terdiri dari operasi penjumlahan ya, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Selain itu akan dipelajari pula beberapa teknik supaya anak dapat memahami cara dan hasil dari suatu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan. Begitu singkat terkait dengan operasi bilangan cacah. Baik, terkait dengan penjumlahan bilangan cacah, operasi penjumlahan ya, operasi penjumlahan atau yang disebut dengan additional, atau dilambangkan tanda seperti ini ya, tanda yang disebut dengan tambah atau plus. Misalnya membaca 2 tambah 1, nah ini tanda ini sebagai penghubung tanda operasi ya, operasi bilangan 2 tambah 1, 2 ditambah 1 atau 2 plus 1. Nah, itu cara membacanya. Kemudian untuk cara-cara yang digunakan untuk menyelesaikan daripada operasi
penjumlahan untuk bilangan cacah. Ada beberapa cara. Yang pertama, penjumlahan melalui kumpulan. Nah, berapakah 2 tambah 1? Jawabnya biasanya siswa menggunakan benda seperti kelereng ya. Gambarnya seperti ini. Untuk yang kiri ini ada 2 kelereng, yang kanan ada 1 kelereng, dan yang sebelah keseluruhannya ada 3 kelereng. Kemudian cara kedua penjumlahan dengan nilai 0 ya. Penjumlahan bilangan berapapun jika dijumlahkan dengan 0 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah, misalnya 5 tambah 0 sama dengan 5, kemudian 7 tambah 0 sama dengan 7, 0 tambah 9 sama dengan 9. Jadi berapapun nilainya, bilangan berapapun jika dijumlahkan adalah 0. Kemudian jumlahkan dengan 0 adalah bilangan itu sendiri ya. Kemudian untuk penjumlahan dengan garis bilangan, nah, ini contohnya dengan garis bilangan. Ada cara yang ketiga. Nah, garis bilangan seperti ini ya, dimulai dari sisi yang paling kiri, yaitu sisi kiri tertulis garis yang pertama adalah 0 ya, dimulai dari angka 0 sampai yang dibutuhkan ya. Garis bilangan merupakan hasil dari 3 tambah 5. Nah, jawabnya perhatikan angka untuk 3 pada baris. Nah, itu dari angka tersebut sejauh 5 langkah ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 5 saat 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Melompat pertama ini dihitung 1, 2, nah itu sampai jumlah yang ditambahkan. Kemudian untuk cara yang keempat adalah penjumlahan dengan cara bersusun pendek. Ini biasa dijumpai ya. Berapa hasil dari 9.874 ditambah 5.609? Nah, ini bisa dituliskan seperti ini. Namun nilai tempat harus sudah tahu ya. Untuk satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan itu sesuai. Jumlahkan dari langkah-langkah yang pertama dari satuan dulu. Nah, ini diajarkan di kelas rendah dengan jumlah puluhan dan satuan. Misalnya untuk yang angka ribuan ini sudah masuk ke kelas yang jenjang lebih tinggi biasanya ya. Baik, untuk yang kedua adalah operasi pengurangan pada bilangan cacah ya. Operasi pengurangan sama, ada beberapa macam cara yang digunakan dalam pembelajaran di sekolah dasar. Untuk operasi pengurangan atau subtraction dilambangkan dengan tanda strip seperti ini ya, dibaca kurang atau dikurangi atau minus ya. Strip seperti ini, misalnya 5 strip 2, nah ini dibaca 5 kurang 2 atau 5 dikurangi 2. Langsung saja untuk cara yang pertama, pengurangan operasi bilangan cacah melalui kumpulan. Sama ya, pengurangan dengan cara membuang, yang dilakukan dengan cara membuang, mengambil beberapa benda dari sekumpulan benda. Setelah beberapa benda dibuang atau diambil, benda yang tersisa adalah hasil dari pengurangan tersebut. Contohnya seperti ini ya. Di sini ada kelereng 5, kemudian jumlah yang disamakan dulu, diambil sesuai yang dikurangi berapa. Misalkan kurangi 2, hasilnya 3 ya. Jadi 5 kelereng dibuang 2. Ini gambar yang kedua, ini sudah dikurangi, diambil 2, sisanya berapa? Ada 3 kelereng. Itu cara yang paling mudah diajarkan di kelas rendah yang paling dasar. Dan untuk pengurangan oleh 0, nah, seperti penjumlahan ya, dengan 0 pengurangan oleh 0 pun hasilnya bilangan itu sendiri sama ya. Misalkan 5 dikurangi 0 sama dengan 5, 10 dikurangi 0 sama dengan 10, dan seterusnya seperti itu. Tentunya lebih besar hasilnya daripada 0. Kemudian cara yang ketiga, pengurangan dengan menggunakan garis bilangan. Sama ya, untuk garis bilangan misalkan 6 dikurangi 4, nah ini hasilnya berapa? 2. Kalau ini adalah 4 yang dikurangi 6, hasilnya -2 ya. Jadi berangkat ke belakang dari angka yang sama, dari nilai ke
4, nilai angka 4 dikurangi sampai ke garis bilangan ke-6, jatuhnya pada angka -2. Itu masuk pada operasi bilangan bulat negatif ya. Nanti bisa diajarkan di kelas rendah dengan kesesuaian bilangan cacah. Kemudian untuk yang ke-4 adalah pengurangan dengan cara bersusun pendek. Ini sama, soal cerita biasanya diberikan di kelas tinggi ya, kelas tinggi dengan cara yang sama tadi seperti penjumlahan. Untuk pengurangan pun juga sama ya, di langkah yang pertama untuk satuannya, puluhannya, ratusan dan ribuannya, nilai tempat yang disampaikan atau disampaikan oleh guru ketika mengajarkan hal ini harus tahu dulu bagaimana nilai tempat satu bilangan itu ya. Jadi itu untuk penjualan dan pengurangan. Selanjutnya perkalian dan pembagian. Kita next ke slide selanjutnya. Kita masuk kepada operasi bilangan cacah yang ketiga, yaitu tentang perkalian pada bilangan cacah ya. Untuk perkalian pada bilangan cacah yang dimaksud terkait dengan perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Ada beberapa cara untuk mengajarkan bagaimana perkalian untuk bilangan cacah. Sebelumnya terlebih dahulu operasi perkalian atau multiplication ya. Multiplication dilambangkan dengan notasi seperti huruf X ya, yang dibaca kali, misalkan 3 kali 4 dibaca 3 kali 4 itu misalkan dituliskan seperti itu. Ini caranya langsung saja, mudah. Untuk di kelas rendah misalkan perkalian dengan menggunakan kumpulan ya, dengan menggunakan kumpulan. Artinya perkalian tersebut dilakukan dengan kebutuhan benda-benda sederhana ya, atau sejenis. Untuk contohnya misalkan berapa dari 3 kali 4, nah ini bisa menggunakan gambar seperti ini. Misalkan jeruknya ada 4, nah ini jeruknya ada 4 dikali 3 ya, ada 3 buah yang berisi 4 jeruk. Nah itu jadi bilangan yang pengalinya ini yang di dalam, bukan kebalikannya, tapi yang di bilangan yang ke nilai 4 ini berada di dalam 3 wadah, yaitu jeruknya ada 12 ya kalau dihitung secara terpisah. Kemudian untuk perkalian dengan 0, jika sebuah bilangan dikalikan dengan 0 hasilnya adalah 0. Misalnya 5 kali 0, nah, hasilnya adalah 0 dan seterusnya. Kemudian bisa diajarkan dengan menerapkan gambar seperti ini, 3 kali 0 misalkan ya, 3 buah kardus dengan isinya 0 masing-masing karena tidak ada isinya, jadi hasilnya adalah 0 ya, dan bilangan itu sendiri. Kemudian untuk perkalian dan pembagian garis bilangan, nah ini untuk mendapatkan hasil dari 3 kali 4, loncatlah dari angka 0 ke kanan sebanyak 3 loncatan. Kalau ini soalnya ya, dari angka 0 ke loncat 3 kali, masuknya ke angka 4 dan seterusnya sampai dihitung titik tujuannya ke angka 12. Nah itu menggunakan garis bilangan. Ada beberapa cara yang digunakan dalam pembelajaran untuk perkalian dan menggunakan segi satuan, ataupun cara yang paling mudah ya, paling digemari, yaitu menggunakan satuan persegi dengan susunan beberapa persegi satuan dalam bentuk 2 baris dan 4 kolom ya, 2 baris dan 4 kolom ya, 1, 2, 3, 4, ada 4 kolom. Kemudian untuk yang kelima, caranya perkalian dan menggunakan penjumlahan yang berulang. Jadi misalkan dimaksud untuk penjumlahan, misalkan Vina senang memelihara ayam yang 3 buah kandang dan setiap kandang berisi 4 ekor ayam. Nah ini 4 ditambah 4 tambah 4, ini seperti cara yang pertama ya, yang 4-nya yang dijadikan bahan untuk berapa banyak pengalinya. Nah, dari 3 buah ini sama juga 4-nya ada 3, jadi yang ditimbang adalah yang bilangan yang ke-4. Kemudian selanjutnya adalah
pembagian bilangan cacah. Langsung saja untuk pembagian bilangan cacah dilambangkan dengan notasi titik 2 atau garis miring yang dibaca dibagi. Nah, itu bisa dilihat dibaca. Pembagian dengan kumpulan, berapakah hasil dari 12 dibagi 3, balikan daripada penjumlahan ya. Ini diberikan skat-skat seperti ini. Kemudian untuk yang kedua pembagian dengan garis bilangan ya. Garis bilangan ini tadi maju ya. Nah, ini dari angka 12 dibagi 3. Mundur berapa? Mundur ke 3, dibagi 3 bagian ya. Ada 4 ya. 3, misalnya masuknya 9, kemudian 6, kemudian 3, kemudian 0. Jadi habis. Kalau sudah habis berarti sudah berhenti. Ini tadi yang dari perkalian saya pindahkan di sini. Untuk garis bilangannya bisa disesuaikan sesuai dengan apa yang dituliskan. Kemudian bagian sebagai pengurangan yang berulang ya, dengan menggunakan cara pengurangan berulang. Misalkan bisa dibaca 15 kurangi 3, 12 kurangi sampai pengurangan yang terakhir sampai habis ya. Kalau sudah habis berarti sudah selesai. Kemudian bagian dengan 0, berapa bilangan yang dibagi dengan 0 adalah hasilnya 0 ya. Kemudian untuk pembagian bersusun pendek atau yang disebut dengan cara klasik, yaitu menggunakan Porogapit ya. Mungkin sudah tahu semua bagaimana itu cara menggunakan pembagian bersusun pendek. Jadi demikian beberapa cara terkait dengan operasi bilangan cacah untuk pembelajaran di sekolah dasar. Kalian mungkin bisa mempelajari dengan berbagai sumber yang lain. Untuk di masa sekarang mudah sekali menemukan sumber belajar. Terima kasih untuk perhatiannya dan menonton sampai selesai terkait dengan pembelajaran pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.